Halo semua, dengan Gado-Gado SG, di sini ada beras ketan yang sudah direndam 3 jam. Saya mau bikin nasi ketan ya, pakai rice cooker saja biar lebih praktis. Dan ini ada santan yang saya beli jadi, beratnya 250 gram. Ini santan kental ya. Sekarang saya gunting dan kita masukkan santannya. Masukkan semua. Di dalam masih ada sisa sedikit, kita kasih sedikit air ya. Sedikit air, tuang. Airnya hanya cukup menutupi permukaan beras ya. Jangan terlalu banyak, nanti kita aduk sebentar ya, karena santannya di satu tempat, biar rata. Aduk dulu. Oke. Ini hanya menutupi permukaan, jadi tidak. Coba lihat ya. Santannya tidak banyak ya. Kasih garam 1 sendok teh. Aduk rata dan kita masak. Ini saya bikinnya malam ya, hampir jam 10. Sampai keesokan paginya baru saya bungkus dengan daun pisang untuk bikin, kalau di Indonesia kita bilangnya seperti lemper ayam ya, tapi di sini sebutnya pulut panggang. Oke. Siap dimasak pakai rice cooker. Bahan untuk membuat isian pulut panggang ini ebi yang sudah dicuci bersih dan direndam air panas sampai lunak. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, dan cabai. Dan ini ada kelapa parut. Pertama-tama kita bikin sambal ebinya dulu. Ini bumbu yang sudah dihaluskan. Sebagian ini ebi saya pakai chopper. Sedangkan cabai dan serai saya pakai blender. Karena pakai cabai kering ya. Jadi biarpun sudah direndam, kalau pakai chopper akan susah halus. Dan yang ini memang sengaja pakai chopper supaya tidak terlalu halus ya. Dan sambal ebinya saya masak dulu, tidak langsung dicampur dengan kelapa. Karena saya memang sengaja bikinnya banyak supaya bisa dimakan juga dengan nasi. Untuk yang suka boleh campurkan 1 sendok makan terasi. Ini terasi yang sudah disangrai sampai menjadi bubuk seperti ini. Jadi saya masukkan, opsional ya ini ya. Jadi sekarang saya mulai taruh minyak dan kita goreng. Seperti ini, sudah saya taruh minyak secukupnya. Pakai kuali anti lengket lebih bagus ya. Dan jangan ditinggal, diaduk terus sampai sambalnya mateng, tandanya kering dan wangi. Ini saya mau tambahkan juga bumbu masak, sedikit penyedap, gula saya pakai setengah sendok makan, garam juga, garam 1 sendok teh. Ini diaduk terus kurang lebih 20 menit sampai setengah jam ya. Jadi mesti sabar. Kalau kita ada stok ya, cukup memudahkan saya. Sekira lagi tidak ada mood masak, ini dimakan dengan nasi sudah enak sekali. Dan dicocol dengan timun juga enak. Bisa masak banyak masakan seperti tumis toge kedelai,
sambal kering, kentang dan petai juga. Pokoknya banyak lah. Sambal yang setengah kering seperti ini sudah separuh selesai ya ini. Jadi kita tinggal goreng sekitar 10 menitan lagi dan bisa diangkat. Sambal ebi sudah jadi ini, seperti ini, sudah kering. Diangkat dulu, nanti kualinya untuk sangrai kelapa. Kelapa sudah mulai disangrai sekitar 1-2 menit saja. Saya tidak mau terlalu kering ya. Sekarang saya tambah sambal ebi ke dalamnya, campur. Ini tergantung selera. Sekira suka ebi yang banyak, boleh tambah banyak. Banyakkan sambal ebi. Yang pasti rasanya cenderung manis ya untuk serundeng kelapanya. Ini dicampur rata dulu, baru saya tambahkan gula lagi. Gula dan sedikit garam. Garam tidak terlalu banyak karena sambal ebi sudah asin ya. Cuma untuk kelapa memang cenderung, tadi saya bilang cenderung lebih manis ya. Ditambah setengah sendok makan gula lagi. Aduk dulu. Kayaknya sambal ebinya kurang, akan saya tambahkan lebih banyak lagi, 1 sendok makan lagi mungkin. Dan 1/4 saja garamnya. Saya tambah 1 sendok makan, 1 sendok makan penuh. Serundeng kelapa sudah jadi seperti ini, sudah cukup kering ya. Sebenarnya tergantung selera juga, ada orang yang lebih suka goreng sampai kelapanya kecoklatan, tapi saya tidak mau terlalu kering, jadi seperti ini sudah cukup untuk saya. Selamat pagi, ini ketan dari semalam terpaksa dikukus pakai dandang karena rice cooker saya bermasalah. Mungkin sudah lama tidak dipakai, jadi nggak bisa dibuat masak, tombolnya naik terus. Ini ya, nasi ketan, serundeng ebi, dan daun pisang. Kita siap-siap bungkus. Mari kita bungkus ya. Ratakan dulu nasi ketan di atas daun pisang. Kita beri isian serundeng. Oke. Lalu kita bungkus ya. Nih. Ujungnya juga dirapikan. Ups, daun pisang. Oke. Seperti ini kita gulung sambil dipadatkan. Biasanya saya ngecek lagi di ujung, bagian ujung saya rapikan lagi.
digulung. Dan ini bagian ujung digunting supaya bisa di stapler ya. Jepit bagian ujungnya. Oke, sebelah sini lagi kita gunting. Jadi satu. Di Pontianak ada yang sebutannya tengkang ya, juga kurang lebih sama dengan lemper ayam. Ada yang isinya hanya serundeng kelapa, rasanya sedikit manis ya, kelapa yang sudah disangrai, diberi garam dan gula, sedikit manis. Dan ada juga yang tambahkan ebi, tapi ebinya utuh. Oh, ini terlalu lengket yang ini. Kita rapikan pakai lebih bagus pakai sendok plastik ya, supaya tidak lengket. Oke, coba. Kita buang saja yang ini. Dirapikan, didorong. Oke, jadi selesai. Dapatnya sepiring penuh ini, tapi saya tidak hitung ya ada berapa. Kita oleskan minyak tipis-tipis saja di sekeliling daun supaya waktu dipanggang tidak menjadi kering ya daunnya. Oke, kita mulai oles minyak dan panggang pakai oven biar cepat ya, karena satu loyang panjang segini kita bisa taruh banyak ini pulut panggang ini. Tinggal dioles minyak seperti ini. Taruh. Oke. Yang kurus, satu yang kurus. Ini tidak ditakar ya. Kalau untuk jual mestinya ditakar supaya sama besar. Oke, seperti ini. Bagian sini lagi dihabiskan. Dapatnya 2 piring ya, lumayan. Ini pakai beras 1 kilo. Oke, waktunya kita panggang dengan api bawah 200 derajat ya. Waktunya kita balik. Oke,
Sebentar lagi selesai ini. Sudah, ini semua sudah ya. Ini. Oke, waktunya kita angkat kloter kedua. Oke. Tada! Inilah hasilnya. Ada 20 buah. 2 sudah dimakan masuk perut karena tergoda oleh aroma daun pisang, juga serundeng ebinya memang sangat-sangat wangi. Oke, kita ambil 1 untuk dibuka ya. Oke, ambil 1, kita buka, lihat isinya bagaimana. Oke, putar dulu. Oke, supaya jelas. Ini dibuka. Oke, ada stapler di sini. Saya angkat dulu staplernya. Sebenarnya kepengen pakai tusuk gigi, tetapi semalam kelupaan cek ya. Ternyata kosong. Jadi saya putuskan pakai stapler saja karena masih pagi. Jam 5 lewat saya bangun, klutak-klatuk di dapur. Lalu jam 6 mulai bungkus. Oke. Wah. Seperti ini. Kita karena sebelah sini ya. Sebelah sini daun pisangnya sobek. Oke. Kita dekatkan ke kamera supaya jelas. Oke, ambil sendok dulu ya. Dekatkan ke kamera. Kita lihat bagian tengahnya. Oke. Oke, seperti ini. Sangat-sangat enak ini. Yang tergoda, buruan recook. Sampai di sini video kita. Terima kasih yang sudah menyimak. Bye-bye. 哇，这是什么桂呀？好好吃哦，香香甜甜，还有一点辣辣的哦。大家都来花园帮忙，就可以吃到桂喽。